Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dara Matsia, NIM A011834, kelas Agribisnis C 2018. Nah, di video ini saya akan menjelaskan mengenai jenis usaha tani yang cocok diusahakan di masa pandemi COVID-19 yang terjadi sekarang ini. Nah, yang pertama yang ingin saya jelaskan adalah dampak sektor pertanian Indonesia di masa pandemi wabah COVID-19. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Indonesia adalah negara agraris yang memberi konsekuensi pertumbuhan kehidupan hampir keseluruhan masyarakat Indonesia. Maka perlunya perhatian pemerintah pada sektor pertanian yang kuat dan tangguh. Oleh karena itu, salah satu sektor yang mendukung pertumbuhan ekonomi adalah sektor pertanian. Nah, kemudian dampak COVID-19 tidak bisa dianggap remeh. Kenapa? Karena sangat berdampak juga dalam sektor pertanian. Salah satu imbasnya yaitu terganggunya produksi petani di seluruh daerah. Nah, ada beberapa dampak COVID-19 bagi sektor pertanian. Yang pertama yaitu harga pasar dan pertanian. Yang kedua, kesehatan petani. Yang ketiga, rantai pasokan pangan melambat dan mengalami kekurangan. Yang keempat yaitu tenaga kerja pertanian. Yang kelima, keselamatan pekerja dan alat pelindung diri. Yang keenam yaitu kerusakan sumber daya pangan. Nah, ada beberapa harapan petani di tengah wabah virus corona ini. Mereka tetap dapat melaksanakan aktivitas bertani seperti biasanya dan selalu mendapat edukasi dari berbagai instansi mengenai wabah virus corona ini. Pandemi COVID-19 di Indonesia yang kian berkembang memiliki dampak multisektor. Meskipun demikian, sektor pertanian tidak boleh berhenti guna memenuhi kebutuhan pangan bagi 267 juta penduduk Indonesia. Nah, dalam seminar video conference bertemakan meraup untung bisnis pangan petani milenial di tengah pandemi COVID-19, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Momon Rusmono mengingatkan bahwa di tengah upaya bersama mengatasi pandemi COVID-19 ini, jangan sampai terjadi kecolongan masalah pangan. Sebab jika pangan bermasalah, selanjutnya akan muncul masalah sosial ekonomi lainnya. Nah, kemudian dalam seminar yang sama pula, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, Dedi Nursyamsi mengatakan bahwa pertanian merupakan garda depan dalam upaya pencegahan COVID-19 karena pangan adalah penyangga kesehatan kita. Jika kebutuhan pangan terpenuhi, imunitas tubuh masyarakat akan terjaga sehingga kita akan mampu melawan COVID-19. Dengan kata lain, pangan adalah agen yang melawan COVID-19 paling efektif. Nah, kemudian ada beberapa strategi sektor pertanian Indonesia menghadapi COVID-19. Salah satunya adalah optimalisasi lahan dan pekarangan dengan tanaman sayur-sayuran untuk kebutuhan rumah tangga. Nah, pandemi COVID-19 yang memaksa orang tinggal di rumah memunculkan budaya baru, yaitu berkebun di pekarangan rumah berupa sayuran organik. Nah, berkebun di pekarangan rumah relatif mudah dilakukan, di mana setiap orang bisa belajar di Google atau di YouTube. Konsumsi sayuran dari kebun sendiri relatif lebih aman, dan sekaligus menjadi solusi pemenuhan pangan skala rumah tangga, berbiaya murah dan mudah dilakukan. Nah, dalam berkebun sayuran organik ini harus memperhatikan beberapa hal seperti media tanam yang digunakan, serta pemberian kompos dan pupuk cair yang cukup, yang bisa dibuat sendiri. Nah, masa pandemi COVID-19 memaksa setiap orang untuk tetap tinggal di rumah demi memutus mata rantai penyebaran virus. Nah, kondisi ini tidak serta-merta membuat kita menjadi tidak produktif. Beragam aktivitas bisa dilakukan, khususnya yang bisa menopang kebutuhan pangan rumah tangga kita. Salah satunya yang bisa dilakukan adalah berkebun sayuran organik di pekarangan rumah. Nah, ada beberapa sayuran organik yang bisa ditanam di pekarangan rumah. Salah satunya adalah tanaman cabai. Cabai merupakan salah satu komoditas pertanian yang masuk dalam subsektor hortikultura yang berperan penting dalam mendukung
perekonomian nasional, khususnya dalam meningkatkan pendapatan masyarakat. Nah, kenapa saya memilih tanaman cabai? Karena mengingat tingginya konsumsi cabai, karena setiap rumah tangga selalu mengonsumsi tanaman cabai. Nah, sehingga terjadi lonjakan harga, nah, yang dapat memicu terjadinya inflasi. Menteri Pertanian Republik Indonesia menyebutkan bahwa tingginya harga cabai dapat diatasi apabila masing-masing keluarga di Indonesia dapat memanfaatkan pekarangan rumah untuk tanaman cabai, sekaligus juga memperkuat tanaman pangan. Nah, adapun cara menanam cabai di pekarangan rumah yaitu yang pertama, penentuan lokasi. Permukaan tanah harus berada di antara 300 sampai 2000 mdpl. Pastikan agar kelembabannya tidak terlalu tinggi. Lokasi media tanam harus terkena cahaya matahari. pH tanah netral haruslah berkisar antara 5 hingga 7. Nah, yang kedua yaitu pemilihan bibit cabai. Bibit cabai berkualitas adalah syarat penting untuk menumbuhkan tanaman cabai yang sehat. Untuk memilihnya, cukup kupas cabai yang terlihat segar dan ambil bijinya. Setelah itu simpan di bawah sinar matahari hingga kering. Bisa juga membeli bibit cabai di toko terdekat. Yang ketiga yaitu menyemai cabai. Nah, yang pertama, siapkan polybag yang sudah berisi tanah dan pupuk dengan perbandingan 3:1. Yang kedua yaitu hindarkan dari hujan serta sinar matahari sekitar 1 minggu. Nah, sebelum dimasukkan, rendam terlebih dahulu bibit selama 3 jam. Kemudian, masukkan bibit ke dalam polybag dan tutupi dengan tanah dengan kedalaman 1 cm saja. Setelah benih berkecambah, bisa langsung terkena cahaya matahari. Nah, yang keempat yaitu cara menanam cabai. Nah, setelah cabai berusia 4 minggu, rendahkan bibit tersebut di lahan yang sudah disiapkan. Kemudian gemburkan tanah atau lahan terlebih dahulu dan beri pupuk. Gunakan perbandingan 3:2:1 dengan rincian pupuk, tanah dan sekam mentah untuk media tanam. Nah, yang kelima yaitu pemupukan cabai. Selama masa tanam, pastikan untuk memberi pupuk secara teratur. Pupuk kompos akan menjadikan tanaman cabai menjadi lebih organik. Nah, yang keenam yaitu perawatan cabai. Nah, menyiram tanaman cabai setiap hari secara teratur. Pastikan juga tidak ada gulma yang bisa mengganggu pertumbuhan tanaman. Jika ada, segera cabut dengan tangan atau peralatan berkebun. Nah, yang ketujuh yaitu panen. Nah, untuk tanaman sejenis cabai rawit, biasanya waktu yang dibutuhkan untuk panen adalah sekitar 60-80 hari. Nah, lakukan panen setiap pagi menggunakan gunting panen dan pilihlah cabai yang sudah matang. Setelah selesai, simpan hasil panen di tempat yang teduh dan tidak lembab untuk menghindari jamur. Nah, kemudian yaitu aktor dan peranan dalam usaha tani cabai. Yang pertama yaitu petani. Nah, petani merupakan produsen yang harus bekerja keras untuk dapat mengembangkan usaha taninya. Tidak jarang petani cabai yang ada di Indonesia yang bekerja secara mandiri tanpa adanya bantuan nyata dari pemerintah atau koperasi bahkan kelompok tani. Nah, yang kedua yaitu koperasi atau kelompok tani. Koperasi atau kelompok tani berguna untuk petani dalam mendapatkan bantuan dan pengetahuan baru dari para anggota lain dalam kelompok tersebut. Nah, dalam kelompok tani atau koperasi, mereka mendapatkan pinjaman berupa uang atau pupuk dan saprodi lainnya. Jika keuangan pribadi mereka tidak mencukupi untuk modal berusaha, namun tidak semua petani cabai di daerahnya memiliki kelompok tani atau koperasi yang dapat memberikannya bantuan berupa informasi atau modal. Nah, yang ketiga yaitu pedagang pengumpul. Nah, di mana pedagang pengumpul merupakan sosok yang tak terpisahkan untuk petani di Indonesia. Para petani seringkali langsung menjual hasil panennya kepada para pedagang yang tidak jarang menetapkan harga beli yang rendah, walaupun harga jualnya sebenarnya mahal. Nah, petani memilih untuk langsung menjualnya ke pedagang pengumpul karena alasan kemudahan dan
mereka tidak punya modal lebih untuk membayar transportasi jika ingin menjualnya ke daerah yang lain. Nah, yang keempat yaitu pemerintah. Dalam hal ini, pemerintah menetapkan kebijakan mengenai harga cabai dan memberikan subsidi berupa pestisida, pupuk, dan benih. Nah, kemudian subsistem usaha tani cabai. Yang pertama yaitu subsistem agribisnis hulu. Nah, di mana subsistem agribisnis hulu ini meliputi industri yang menghasilkan sarana produksi pertanian seperti industri agrokimia yang meliputi pupuk, pestisida, dan industri pembibitan cabai atau benih cabai. Nah, yang kedua yaitu subsistem usaha tani cabai. Usaha tani yang meliputi budidaya pertanian cabai. Subsistem ini merupakan subsistem yang menentukan seberapa tingkat produksi cabai yang ada di Indonesia. Nah, tingkat produksi cabai yang ada di Indonesia sangat dipengaruhi oleh cuaca. Jika musim hujan, maka akan banyak cabai-cabai yang terkena penyakit dan produksinya akan menurun, sehingga otomatis harga cabai akan melonjak tajam. Nah, maka diperlukanlah kerjasama antara pihak yang terkait untuk melindungi produksi nasional. Nah, yang ketiga yaitu subsistem pengolahan hasil. Nah, kegiatan industri yang mengolah hasil panen cabai menjadi produk olahan seperti saus dan menyangkut keseluruhan kegiatan mulai dari pasca panen cabai sampai tingkat pengolahan lanjutan dengan maksud untuk menambah value added atau nilai tambah dari produksi primer tersebut. Nah, yang keempat yaitu subsistem pemasaran. Nah, kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan kegiatan distribusi, promosi, informasi, pasar kebijakan perdagangan dan struktur pasar. Nah, yang kelima yaitu subsistem kelembagaan penunjang. Nah, kegiatan ekonomi yang menyediakan jasa atau layanan yang diperlukan untuk memperlancar pengembangan usaha tani cabai, seperti lembaga pengkreditan asuransi, penelitian, pengembangan, pendidikan, dan penyuluhan, serta transportasi dan pergudangan. Nah, kemudian selanjutnya sistem komunikasi. Nah, sistem komunikasi di Indonesia untuk para petani, termasuk petani cabai, adalah dengan ikut serta dan peran aktif dari kinerja penyuluh. Nah, karena tidak dapat dipungkiri bahwa informasi untuk petani di Indonesia masih buruk. Nah, mereka tidak dapat mengakses daerah mana yang paling membutuhkan hasil panennya, daerah mana yang mau membeli dengan harga yang lebih tinggi. Nah, sehingga mereka hanya sebatas bisa menjual produknya ke tengkulak yang datang kepada mereka. Disitulah peran para penyuluh untuk lebih meningkatkan daya jual petani ke mata para konsumen ataupun industri. Nah, selanjutnya kebijakan yang mempengaruhi produksi cabai. Nah, besar kecilnya produksi cabai di Indonesia sangat dipengaruhi oleh musim tanam. Jika musim hujan yang berkepanjangan, praktis produksi cabai menurun drastis akibat penyakit yang menyerang tanaman cabai tersebut, dan juga faktor kunci dalam pengembangan agribisnis sayuran termasuk cabai adalah peningkatan dan perluasan kapasitas produksi melalui renovasi, penumbuh kembangkan dan restruksi agribisnis, kelembagaan maupun infrastruktur penunjang. Nah, peningkatan dan perluasan kapasitas produksi diwujudkan melalui investasi bisnis maupun infrastruktur. Nah, kebijakan revitalisasi pertanian adalah pengembangan agribisnis dengan fasilitasi atau dukungan dari aspek teknologi on-farm dan off-farm. Nah, investasi, mekanisasi pertanian, dan promosi serta pengembangan yang disesuaikan lahan. Nah, adapun kebijakan lain yang diterapkan pemerintah untuk lebih mengembangkan produksi cabai adalah dengan program KUR atau KUR, yaitu kredit usaha rakyat. Nah, di mana para petani yang kekurangan modal secara pribadi dapat meminjam dulu kepada bank yang tentunya bersuku bunga rendah tanpa jaminan apabila meminjam di bawah nominal tertentu. Nah, program KUR ini diharapkan dapat membantu memecahkan masalah permodalan dari para petani
yang kurang mampu secara finansial. Nah, adapun manfaat dari tanaman cabai bagi kesehatan adalah yang pertama yaitu meningkatkan imunitas, yang kedua menurunkan berat badan, yang ketiga mengatasi diabetes, yang keempat menyehatkan pencernaan, yang kelima meredakan rasa sakit, yang keenam mengurangi rasa pegal, dan yang ketujuh yaitu melancarkan pernafasan. Nah, itulah penjelasan dari materi saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.